Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai marginalisasi. Jadi, simak video kali ini ya. Marginalisasi adalah suatu bentuk ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan oleh sekelompok masyarakat. Yang pertama, marginalisasi ekonomi terjadi ketika suatu orang tidak bisa mengakses secara adil baik itu pekerjaan ataupun kesempatan untuk berusaha. Contohnya, diskriminasi terhadap masyarakat yang menyandang disabilitas. Yang kedua, yaitu aspek marginalisasi gender mengenai budaya. Hal ini merujuk pada nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sistematis menempatkan satu gender. Contohnya, dalam lingkup organisasi, ketika perempuan memberikan sebuah argumen atau pendapat, namun tidak adanya respon dari satu gender. Hal ini membuat terpinggirkannya seorang perempuan atau satu gender. Selanjutnya, yaitu marginalisasi gender mengenai sosial. Hal ini merujuk pada proses peminggiran atau adanya pembatas yang dialami oleh kelompok tertentu, terutama perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengalami hal tersebut akibat perbedaan peran dan stereotip gender yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada rasa tidak dihargai atau tidak dianggap. Orang-orang yang termarginalkan ini sering merasa rendah diri, tidak percaya diri, bahkan mereka merasa tidak berguna. Dan mereka, orang-orang yang termarginalkan tersebut, bisa merasa dijauhi oleh masyarakat, seperti tidak punya tempat di lingkungan sekitarnya, karena mereka menganggap diri mereka itu terpinggirkan atau tidak ada yang mau menganggap mereka itu ada. Poin keempat, ada strategi pencegahan atau penanganan marginalisasi gender. Saya akan menyebutkan 2 poin yang bisa mencegah dan menangani marginalisasi gender. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Maksudnya, pendidikan dengan kurikulum yang inklusif dan selalu membahas isu-isu gender. Yang kedua, ada representasi dan partisipasi. Maksudnya, representasi yang mendorong partisipasi untuk beruang publik dan bisa menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif yang akan membawa perempuan ke dalam kelompok marginalisasi gender dalam kehidupan politik, budaya, dan ekonomi. Yang kelima, ada rekomendasi atau saran. Yang pertama itu ada rekomendasi pendidikan kesetaraan gender. Kita dapat melakukan pelatihan atau workshop rutin di organisasi tentang kesetaraan gender dan peran perempuan dalam kepemimpinan. Yang kedua, ada advokasi upah layak, yaitu kita dapat mendorong dialog antara pekerja dan memberi kerja tentang pentingnya pemberian upah sesuai beban kerja dan kebutuhan hidup layak. Yang ketiga, ada akses kesempatan kerja yang setara. Nah, ini tuh kita dapat ini ke pemerintah atau lembaga sosial bisa menyediakan pelatihan kerja khusus untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas atau orang dengan keterbatasan fisik. Jadi, kesimpulannya, marginalisasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang menempatkan satu gender, terutama perempuan, yang kurang menguntungkan akibat aspek budaya, norma, dan sosial. Hal ini juga yang membuat adanya peran yang terbatas atau yang membatasi peran-peran satu gender untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam lingkup organisasi. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kesadaran bersama dan juga perlu adanya pendidikan terkait kesetaraan gender untuk membatasi marginalisasi gender.